Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian sehat, tak kurang suatu apapun. Selamat sore, selamat siang, selamat malam juga bagi kalian yang menyimak video ini pada malam hari. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan IPA dari tema 1 subtema 2 yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah sumber bunyi. Nah, sumber bunyi itu apa? Akan kita pelajari dalam tema 2. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi, benda yang dapat menghasilkan bunyi itu namanya sumber bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kita bisa berbicara, kita juga bisa berteriak, menangis, dan lain-lain. Itu karena apa? Karena kita memiliki pita suara yang bergetar ketika kita berbicara. Pita suara yang bergetar itu menggetarkan udara-udara yang ada di sekitarnya, sehingga bisa menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi antara lain pada alat musik. Nah, yang pertama biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan dari senar yang bergetar. Jadi biola ini senarnya bergetar. Senar ini menggetarkan udara-udara yang ada di sekitar senar, sehingga dihasilkanlah bunyi. Marakas. Marakas yang digoyang akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Jadi butiran yang ada di dalam marakas ini bergetar, saling bertumbukan, bergetar, menggetarkan udara yang ada di dalamnya sehingga menghasilkan bunyi. Gendang. Gendang saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Jadi ini kulit gendang bergetar, udara yang ada di dalamnya ikut bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Pendengaran manusia. Kita bisa mendengar bunyi karena kita mempunyai alat pendengaran. Alat pendengaran manusia yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga, 1 sebagai alat pendengaran, 2 sebagai alat keseimbangan tubuh. Jadi kalau kalian itu berputar, berdiri terus berputar, lama-lama kalian akan pusing, dan kalau putaran itu semakin cepat kalian akan jatuh. Kenapa? Karena alat keseimbangan dalam tubuh kita yang ada di dalam telinga itu juga ikut bergetar. Jadi untuk diam kembali atau ke posisi seimbang butuh waktu. Yang akan kita pelajari tentang telinga yaitu telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Kita lihat, ini adalah gambar telinga. Daun telinga menangkap getaran bunyi. Gendang telinga menerima getaran bunyi dan meneruskan bunyi ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran menggetarkan bunyi ke koklea. Saluran setengah lingkaran membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Koklea meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Ini adalah saluran eustachius menghubungkan ruang telinga dengan ruang faring. Ini adalah liang telinga menghalangi debu dan air masuk ke dalam telinga. Ini adalah lubang telinga meneruskan bunyi ke telinga bagian tengah. Jadi keseimbangan alat tubuh kita ini ada di 3 saluran setengah lingkaran. Ada di mana? Di sini. Ini isinya cairan. Kalian bisa membayangkan kalau kalian itu menuang air ke dalam gelas, terus gelas itu kalian aduk pakai sendok, aduknya lama, air di dalam gelas itu bergetar. Ketika kalian angkat sendoknya, air itu langsung diam atau tetap bergetar? Tetap bergetar kan? Nah, sama halnya keseimbangan yang ada pada saluran setengah lingkaran itu kalian ibaratkan seperti air seperti itu. Nanti kita akan tidak pusing lagi atau kita bisa seimbang lagi setelah cairan yang ada di sini agak tenang. Nah, ini adalah saluran setengah lingkaran. Jadi, bagian-bagian telinga ini dibagi menjadi 3 ya. Ini telinga bagian luar terdiri atas liang telinga,
lubang telinga, dan daun telinga. Telinga bagian tengah terdiri atas gendang telinga, tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian dalam terdiri atas saluran setengah lingkaran koklea. Nah, ini adalah saraf-saraf juga ada di sekitar sini, juga termasuk telinga bagian dalam. Saluran Eustachius termasuk telinga bagian tengah. Gendang telinga, tulang pendengaran, saluran Eustachius. Kita bisa mendengar bunyi karena ada prosesnya, yaitu yang pertama, getaran bunyi dari sumber bunyi dihantarkan oleh udara. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga berupa apa? Berupa udara. Gelombang bunyi yang merambat di liang telinga masih berupa udara. Nah, ternyata bunyi itu menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga itu agak bergetar atau bergerak. Bunyi yang sampai di gendang telinga bergetar itu, getaran di liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, di tulang-tulang pendengaran ini, bunyi itu bisa dikeraskan sampai dengan 10 kali lipat. Jadi bunyi yang agak pelan itu bisa digetarkan sampai 10 kali lipat, sehingga kita bisa mendengar bunyi lebih keras. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran mengirimkan langsung ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Jadi kalau kita bisa membedakan, kalau kita di dalam ruang, kita bisa membedakan, oh itu bunyi suara klaksonnya motor ayah, oh itu suara mobilnya ayah, nah oh itu suara sepedanya adik. Nah, kita itu bisa nggak melihat, tapi otak kita bisa menerjemahkan itu bunyi apa, kayak gitu. Oh itu bunyi motor, bunyi sepeda, bunyi mobil. Nah itu setelah bunyi itu ditangkap oleh otak melalui syaraf-syaraf pendengaran. Itu proses mendengar bunyi. Nah, kepekaan telinga sebagai indera pendengar ada batasannya. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai dengan 20.000 Hz. Nah, bunyi yang dapat didengar oleh telinga dengan frekuensi sekian itu namanya bunyi audiosonik. Bunyi yang rendah kurang dari 20 Hz namanya bunyi infrasonik. Yang lebih dari 20 Hz namanya bunyi ultrasonik atau supersonik. Ada orang yang dapat mendengar bunyi pelan atau lemah. Ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Cara memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Cara merawat telinga. 1. Bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. 2. Jangan mengorek-orek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke THT, dokter THT, dokter telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Jika ada suara yang menggerakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Tetap rajin belajar ya, tetap semangat. Doa Bulina untuk kalian tetap jadi anak yang soleh. Jangan lupa sholat 5 waktunya dan tambah selalu bakti kepada orang tua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selalu berpikir positif, bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Mohon maaf atas salah dan kurang dari Bulina. Bulina akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.